Saya memang sombong, tapi saya tidak baperan. Fokus saya berkarya dan bukan berdebat. Jangan salahkan orang yang sombong dengan karyanya, karena kalau tidak ada mereka, para pecundang akan menjadi pengangguran. Duit kamu habis, tapi hobi harus tetap jalan. Mau tahu rahasianya? Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Re dalam channel Gapi Indonesia. Sudah hampir 2 bulan kita semua merasakan dampak dari corona, dan kalian semua juga pasti merasakan beberapa aktivitas kalian terhambat atau bahkan beberapa orang mengalami kehilangan pekerjaan. Saya sebagai pebisnis Gapi pastinya juga merasakan, tapi saya tidak pernah berfokus di sana. Saya selalu berusaha mencari jalan, karena saya yakin sebesar apapun kesulitan di dunia ini, pasti tetap ada sebuah titik cerah. Dan saya ingin membagikan beberapa tips buat kalian yang sedang mencari kegiatan atau mencari penghasilan tambahan, atau buat kalian yang sudah menjalankan bisnis, dan mungkin bisnis kalian terdampak oleh corona ini, dan kemudian kalian mencari bisnis yang mungkin tidak terdampak walaupun sulit. Saya tidak akan bicara jualan masker, hand sanitizer, atau alat pelindung diri apapun. Tapi kita tetap di hobi kita tetap hidup, kita tetap makan, kita tetap bahagia. Dan yang pasti kita tetap di rumah dan kita tetap aman. Kita akan membahas awal mula sebelum kalian memulai bisnis Gapi. Jadi banyak sekali pasti pertanyaan dari kalian yang menanyakan. Yang pertama adalah modal. Berapa sih modal yang dibutuhkan? Atau mungkin apa saja sih modal yang harus disiapkan, karena modal tidak harus uang ya. Yang pertama adalah soal modal. Jadi kalian semua pasti bertanya, berapa sih modal yang dibutuhkan, atau apa saja sih modal yang dibutuhkan. Karena memang benar, modal itu kita tidak hanya bicara uang, tapi ada sarana prasarananya. Jadi yang ingin saya kasih tahu kalian, sebenarnya untuk berbisnis Gapi, modal uangnya tidak besar. Jadi untuk kalian yang hanya punya uang 100.000 sampai 500.000, kalian bisa memulai. Tapi pastikan kalian menggunakan barang yang ada di sekeliling kalian. Kalau uangnya kalian akan gunakan hanya untuk membeli ikannya, membeli pakan, dan membeli obatnya. Dan itu saya jujur tidak sampai di angka 200.000. Jadi itu kalian sudah mendapat lengkap, dengan catatan untuk akuariumnya kalian sudah punya, atau kalian manfaatkan barang-barang yang ada. Jadi kalau untuk pemula, untuk kalian yang baru ingin memulai, saran saya memang gunakanlah yang ada dulu. Jadi setelah kalian sudah berjalan, banyak sekali ilmu yang bisa kalian ambil, banyak sekali pelajaran yang bisa kalian serap. Setelah kalian punya bekal, baru kalian bisa memulai ke langkah yang lebih serius lagi. Itu soal modal. Dan yang kedua adalah tentang persiapan. Jadi banyak sekali dari kalian yang bingung ketika awal mulai, persiapan apa saja yang harus kalian lakukan atau harus kalian persiapkan. Jadi yang terpenting adalah satu, tank atau akuarium. Itu adalah yang wajib. Saya bicara akuarium karena banyak keunggulan dari kita menggunakan akuarium. Kita bisa melihat ikannya, bisa kita nikmati, dan kemudian kita bisa mengontrolnya dengan mudah. Dan juga kita bisa tahu perkembangan ikan kita. Jadi dia bertambah besar atau kemudian ada penyakit. Itu lebih mudah untuk kalian memantau. Tapi kalau seandainya kalian tidak punya akuarium, kalian bisa memanfaatkan toples-toples, atau mungkin ember atau bak bekas, itu bisa kalian manfaatkan. Tapi mungkin kalau saya bicara persiapan untuk yang ke depan lebih baik adalah menggunakan akuarium. Untuk ukurannya bebas, jadi saya bocorkan kepada kalian, Gapi itu bukan ikan yang sulit atau ikan yang rewel. Dia bisa menggunakan mulai dari tank cupang yang berukuran 7 cm, 7 x 7 cm, tingginya kalau nggak salah 20 cm, itu bisa kalian gunakan, sampai akuarium yang berukuran setengah meter atau 50 cm. Jadi semua itu bisa kalian gunakan untuk memelihara Gapi. Tinggal nanti jumlahnya yang jangan terlalu padat. Jadi kalau kalian butuh standarnya, jadi kalau kita gunakan tank cupang, itu bisa kalian isi sampai 2 pasang atau 4 ekor. Tapi kalau kalian menggunakan akuarium semakin besar, itu kalian bisa masukkan lebih banyak lagi. Terus yang kedua adalah aerator. Nah, aerator ini wajib. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kadar oksigen dalam air. Ketika kalian tanpa menggunakan aerator, besar kemungkinan akan terjadi si ikan itu kekurangan oksigen.
Karena pakan yang kalian gunakan, entah pelet murah atau mahal, itu tetap akan menghasilkan atau merusak kualitas air. Ketika kualitas air rusak dan tidak ada aerator, kemudian kadar oksigen di dalam air itu akan turun. Itulah yang membuat ikan kalian bisa mati seketika. Jadi bukan penyakit, tapi karena dia kekurangan kadar oksigen. Setelah aerator, kalian butuh filter. Jadi filter di Guppy itu berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Guppy tidak butuh filter yang berputar, jadi ada bagian yang nyedot air dan ada bagian yang mengeluarkan air. Jangan gunakan filter seperti itu, tapi gunakanlah satu. Kalau yang saya gunakan adalah spong filter. Spong filter nanti akan saya tampilkan gambarnya. Atau kalian juga bisa menggunakan semi under gravel. Jadi semi under gravel ini memanfaatkan batu-batuan, terus kemudian memanfaatkan sirkulasi yang akan menghasilkan bakteri-bakteri baik. Kedua jenis tersebut sangat cocok di Guppy karena dia tidak menimbulkan arus. Jadi dia hanya menimbulkan aerasi atau gelembung-gelembung udara. Dan untuk Guppy jangan gunakan gelembung yang terlalu besar karena yang ada nanti ikannya pusing. Dan yang ketiga, berikutnya adalah obat. Nah, obat ini wajib. Bahkan saya bisa bilang sebelum kalian memulai, pastikan sekalian sudah punya obatnya. Karena saya ingin sedikit bocorkan, memelihara Guppy itu tidak sederhana. Jadi banyak sekali permasalahan. Selain penyakit saja itu sudah banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat Guppy kalian mati. Contoh ya tadi itu kekurangan oksigen, dia bisa mati. Nah, obat ini menjadi wajib karena tidak mungkin nih kalian pemula memelihara Guppy langsung sukses, itu nggak mungkin karena pasti si ikan akan mengalami yang namanya gagal adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan kalian yang akan menyebabkan ikan itu tidak nyaman dengan air yang kalian gunakan. Jadi penggunaan obat di sini bisa untuk pencegahan dan pengobatan. Persiapan berikutnya adalah pakan. Jadi pakan ini juga hal inti yang harus kalian sediakan. Saran saya adalah gunakan dua macam pakan, yaitu pakan hidup dan pelet. Kenapa kita harus butuh keduanya? Karena masing-masing dari pakan ini memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau pelet itu mengandung banyak nutrisi dan kita bisa bilang ikan dengan makan pelet pun sebenarnya cukup. Cuma ada kekurangannya, ketika ikan tidak tersentuh pakan hidup, performanya tidak akan sebaik dengan ikan yang makan pakan hidup. Dan yang kedua adalah kalau saya bicara tentang pakan hidupnya, itu adalah cari pakan yang bergeraknya itu cepat. Jadi kalian mungkin bisa memilih antara kutu air atau artemia. Jadi kedua hewan tersebut adalah makanan favorit dari ikan dan akan memancing ikan untuk bergerak gesit. Itulah yang membuat perbedaan antara ikan yang dikasih makan full pellet dengan yang variasi dengan pakan hidup. Yang pakan hidup pasti secara performa dia lebih baik. Dan pertanyaan ketiga, biasanya dari kalian yang ingin memulai bisnis ini adalah jenis apa sih yang cocok untuk pemula? Jadi saya selalu bilang di channel saya, sebenarnya pemeliharaan semua jenis ikan Guppy itu adalah sama. Yang membuat satu ikan dan ikan lainnya itu berbeda atau ada ikan yang sulit dan yang tidak, itu adalah cara perawatan dari seller sebelumnya. Dan ada juga orang bertanya, apakah jenis albino itu lebih sulit dan tidak cocok untuk pemula? Kalau menurut saya tidak. Ada jenis albino yang dipelihara dengan cara tidak dimanjakan dan dia akan lebih mudah dipelihara. Dan juga ada jenis non-albino atau mata hitam, itu yang dipelihara secara intensif. Misalnya sehari dikasih makan 3 kali dan kemudian kalian pelihara sehari dikasih makan 1 kali, ya jelas ikannya pasti akan drop. Jadi yang menyebabkan mudah atau sulitnya itu bukan soal jenisnya, tapi soal kebiasaan dari seller sebelumnya. Saran saya adalah beli dari seller yang paling dekat dulu dengan kalian, itu yang pertama. Karena jenis air yang kalian gunakan itu bisa dikatakan mirip. Kemudian yang kedua adalah suhu. Suhu juga dari seller kalian yang dekat dengan rumah kalian dengan suhu kalian, suhu di tempat kalian itu bisa dibilang sama. Dan si ikan tidak akan mengalami kesulitan untuk penyesuaian. Tapi kalau kalian ingin memilih seller dari luar kota itu juga boleh, tapi pastikan cara pemeliharaannya sama. Jadi kalau di tempat saya menggunakan akuarium dan saya juga selalu menjaga kebersihan akuarium saya. Tapi sebelum saya jual, itu ikan biasanya saya biasakan di dalam akuarium cupang tanpa aerasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Jadi ketika kalian peroleh ikan dari saya, seharusnya daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada ikan di tempat lain yang memang dia benar-benar dari akuarium yang mungkin sangat dipelihara. Dan pertanyaan berikutnya adalah di mana saya bisa membeli indukan yang pertama? Oke, jadi ini pertanyaan yang sepele karena pasti jawabannya mudah, di mana saja kalian bisa membeli. Tapi saya punya beberapa tips buat kalian yang ingin membeli ikan Guppy pertama kalian.
pastikan kalian memilih orang atau seller yang dia tidak terlalu serius atau 100% hidupnya untuk berdagang ikan. Kenapa? Karena orang yang 100% berdagang, fokusnya adalah bagaimana supaya barang dagangannya laku. Ini secara logika orang bodoh aja ya. Tapi kalau orang yang kalian beli itu adalah seorang penghobi, apalagi dia sangat cinta dengan ikannya, bisa dibilang laku atau tidak, dia nggak ada masalah. Karena memang tujuannya adalah memelihara ikan, mengembangbiakan, dan meningkatkan kualitasnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian akan mendapatkan kualitas yang lebih baik kalau kalian membeli dari seller yang memang dia hobi dengan ikan gapi. Bukan seller yang semata-mata hanya untuk menternakan gapi, memperbanyak dengan tujuan untuk menjualnya lagi. Jadi dua tips itu bisa kalian gunakan. Jadi kalian bisa pilih seller sendiri, seller yang kalian percaya sendiri. Dan saya juga tidak menyuruh kalian semua untuk beli di saya, karena juga saya tidak peduli saya dibeli barang saya laku atau enggak. Intinya adalah saya berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Dan kalau kalian tahu mengikuti Instagram saya, kalian akan banyak menemukan jenis-jenis langka yang mungkin saya jual tidak semahal seller-seller lain jual. Karena balik lagi, sebisa mungkin selama saya masih mendapat keuntungan, saya akan menekan harganya. Jadi saya sebisa mungkin untuk memberikan harga yang terbaik. Tapi balik lagi nih, kalau ikan yang saya jual itu sangat langka, otomatis tidak mungkin seharga dengan ikan yang tidak langka. Tapi saya bisa jamin banyak seller yang lebih mahal dari saya dengan kualitas yang sama, tapi saya selalu ngejaga dengan harga yang mungkin masuk di kantong-kantong pemula seperti kalian. Dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara belajar ternak? Oke, cara belajar ternak ini yang menjadi problem terbesar, jadi bahkan menjadi penyebab terbesar kegagalan banyak orang. Dan saya rasa ini juga kalau dibahas satu video mungkin tidak akan selesai. Jadi saya mungkin hanya memberikan sedikit tips. Yang pertama adalah beternak gapi itu tidak mudah. Itu yang harus kalian tahu. Ketika kalian berhasil beternak, artinya kalian sudah selangkah lebih maju daripada teman-teman kalian yang baru belajar untuk beternak. Jadi jangan terlalu berpikir bagaimana dari mana kalian akan belajar atau bagaimana sih cara belajar peternak yang baik. Intinya adalah kalau dari saya pelajarannya, satu, beli dulu ikan gapi pertama kalian dan pelihara dulu ikan gapi kalian. Dari sana kalian akan mendapat pelajaran yang berharga. Jadi seandainya ikan kalian pun mati, setidaknya kalian akan mendapat pelajaran dan kalian bisa bertanya nih, problemnya apa sebelum ikan kalian mati. Apakah dia sakit dulu? Apakah dia tiba-tiba mati? Atau dia mungkin lompat dari akuarium? Nah, itu adalah pelajaran berharga buat kalian. Ketika kalian sudah memulai atau melangkah untuk yang pertama kalinya, saya percaya bakal banyak informasi yang terbuka. Contohnya, di channel ini kalian akan menemukan banyak sekali tips, banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman saya yang saya bagikan kepada kalian yang mungkin bisa menjadi referensi kalian. Dan itu adalah salah satu sumber bagaimana kalian bisa belajar beternak. Karena saya akan terus mengolah pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan saya akan pilih pertanyaan yang menurut saya fatal, itu akan saya jawab lebih dulu, dan saya juga akan berbagi pengalaman apa yang saya lakukan supaya kalian semua bisa melakukannya juga. Jadi intinya adalah mulai saja dulu dan kalian akan belajar kemudian. Dan yang terakhir adalah ketika kalian sudah berhasil menternakan ikan, sudah berhasil membesarkan, sudah berhasil memperbanyak ikan, pertanyaan terbesar adalah bagaimana cara menjualnya. Nah, inilah ilmu yang akan saya bagikan di video saya berikutnya. Jadi saya pengen kalian bantu saya untuk membesarkan channel ini. Saya pengen juga banyak orang yang tahu tentang channel ini. Tapi balik lagi, saya tidak pernah menyuruh kalian untuk subscribe. Tapi intinya adalah kalau kalian mendapatkan ilmu di sini, kalau kalian merasa termotivasi dari channel ini, kalau kalian juga merasa punya teman untuk bercerita atau curhat atau tanya, tolong bantu besarkan channel ini dengan cara bagikan kepada teman-teman kalian, dan juga kalian bisa menceritakan apa yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian, sehingga semakin besar channel ini, saya juga semakin semangat untuk membagikan hal-hal yang mungkin lebih berharga lagi. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Maju terus, Indonesia!